Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan uji hipotesis dalam regresi pada penelitian survei. Nah, saya mengambil contoh data dari penelitian yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Online terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 3. Sebelumnya, kita ulas terlebih dahulu ya, bahwa penelitian survei merupakan sebuah penelitian kuantitatif yang pengumpulan datanya itu dilakukan dengan cara membuat pertanyaan yang akan diajukan kepada responden dari sebuah populasi. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut akan dicatat, diolah, dan dianalisis oleh peneliti. Dalam penelitian survei, biasanya menggunakan hipotesis asosiatif dan juga analisis datanya itu menggunakan analisis inferensial, yaitu mencari keterikatan atau hubungan atau bisa juga pengaruh. Dan dalam penelitian survei ini, untuk uji hipotesisnya tidak terpaku pada satu pengujian saja, jadi tergantung pada tujuan penelitian serta jenis penelitiannya. Nah, di sini saya akan mempraktikkan uji hipotesis, yaitu pengujian regresi sederhana. Sebelumnya, kita harus mengetahui prinsip dasar dari uji regresi, dan di sini saya sudah merangkumnya. Ya, nih, uji regresi linear sederhana dengan SPSS. Yang pertama yaitu tujuan. Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, di sini kata kuncinya yaitu pengaruh. Jadi, uji regresi ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari satu variabel yang bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya yaitu syarat uji regresi linear sederhana, yaitu harus valid dan reliable. Lalu data juga harus lolos dalam asumsi dasar mencakup uji normalitas data dan uji linearitas data. Lalu selanjutnya, pada dasar pengambilan keputusan, dalam uji regresi linear ini mengacu pada dua hal, yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05 dan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Yang mana, untuk yang membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya variabel X ini hasilnya berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu yang kedua, dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan sebaliknya juga, jika nilai hitungnya kurang dari t-tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jadi itulah prinsip dasar dari uji regresi linear sederhana. Oke, jadi kita langsung saja praktik ke SPSS-nya. Nah, di sini kita ke data yang tadi, yang sudah ada di Excel. Variabel X-nya itu media pembelajaran online, serta variabel Y-nya itu hasil belajar. Nah, ini langsung kita copy saja. Kita mendapat 53 responden. Kita copy, lalu kita ke SPSS-nya. Di sini. Nah, pada variabel view-nya, kita tulis namanya di sini itu dengan X dan Y. Ini untuk desimalnya kita 0 saja. Nah, untuk label yang X itu, tadi apa? Media pembelajaran online. Lalu yang Y-nya hasil belajar. Nah, jika sudah kita kembali ke data view, lalu kita paste yang sudah kita copy tadi. Nah, ini dia datanya. Lalu kita diperbesar dulu. Jika sudah masuk datanya, kita ke Analyze, Regression, dan Linear. Oke, nah di sini sudah ada di tabel, di kolom Linear Regression. Nah, untuk media pembelajaran kita masukkan ke Independent, dan hasil belajar kita masukkan ke Dependent. Nah, di sini harus diperhatikan metode yang di sini kita harus menggunakan yang Enter, lalu langsung kita oke saja. Nah, di sini sudah keluar hasilnya, yaitu ada variabel enter remove, ada model summary,
ada ANOVA, dan ada koefisien. Nah, kita akan menganalisis hasil dari yang uji SPSS ini. Oke, nah di sini aku udah ngerangkum. Oke, yang pertama ada tabel variabel entered or remove. Nah, tabel di sini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel media pembelajaran sebagai variabel independen dan hasil belajar sebagai variabel dependen. Serta metode yang digunakan itu menggunakan metode enter. Lalu pada kolom yang kedua, tabel yang kedua, model summary, analisisnya yaitu, nah ini sama ya, sudah di-copy. Nah, tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan yang disimbolkan dengan huruf R besar, yaitu sebesar 0,463. Ini. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,215 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas, yaitu media pembelajaran online terhadap variabel terikat, yaitu hasilnya sebesar 21,5%. Lalu selanjutnya pada tabel ANOVA. Nah, dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung, ini nilai F hitungnya yaitu sebesar 13,951 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,000, yaitu kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel hasil belajar, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel media pembelajaran online terhadap variabel hasil belajar. Jadi ada pengaruh antara media pembelajaran online serta hasil belajarnya itu dari penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya pada tabel koefisien. Nah, diketahui nilai konstan A sebesar 9,481. Ini. Sedangkan nilai B-nya atau nilai ini hasil belajarnya itu media pembelajaran sebesar 0,438. Sehingga regresinya dapat ditulis Y sama dengan A ditambah BX. Nah, ini merupakan persamaan dari regresi linear. Y sama dengan A-nya itu, yang konstan ini 9,481, ditambah B-nya itu hasil dari media pembelajaran online ini, 0,483X. Nah, persamaan ini dapat diterjemahkan, yaitu konstanta sebesar 9,481 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel hasil belajar adalah sebesar 9,481. Oh, jadi yang ini tuh konstan itu hasil belajarnya, dan konstan itu atau A, nilai A itu hasil belajar, dan nilai B-nya itu 0,438 sebagai media pembelajaran online. Nah, koefisien regresi X sebesar 0,438 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai media pembelajaran online, maka hasil belajar bertambah sebesar 0,438. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, jadi maksudnya nih, yang di sininya itu nilainya semuanya positif, nggak ada yang negatif. Maka, arah pengaruhnya itu positif. Nah, ini yang terakhir, masih pada tabel koefisien. Pada pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Nah, ini yang terpentingnya. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel media pembelajaran online ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung, ini nilai T hitungnya yaitu sebesar 3,735, yang artinya lebih besar dari T tabel 2,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel media pembelajaran online berpengaruh terhadap variabel hasil belajar. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pada prinsip regresi sederhana. Kita lihat lagi di sini. Dalam pengambilan keputusannya ada dua ya, dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitasnya 0,05 dan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, ini kesimpulannya di sini. Yang pertama menggunakan
nilai signifikansi 0,05 dan yang ini dengan menggunakan nilai T hitung. Nah, untuk menghitung T tabel, berikut rumusnya. Ini, alfa dibagi 2, N dikurangin K dikurangin 1. Alfanya itu 0,05 dibagi 2, N-nya itu jumlah banyak responden yaitu 53 dikurangin K, konstantannya itu 1 dan dikurang 1. Hasilnya 0,025 dengan ininya itu 51. Bisa dilihat pada distribusi nilai T tabel. Maka hasilnya yaitu 2,008. Nih. Oke, saya ulangi lagi untuk kesimpulan dari analisis datanya yaitu pertama, kita mengambil kesimpulan terhadap dari nilai signifikansi 0,05. Dari tabelnya ini diperoleh signifikansinya 0,000, yaitu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel media pembelajaran online berpengaruh terhadap variabel hasil belajar. Lalu kesimpulan untuk yang dilihat dari nilai T, diketahui nilai T hitungnya yang ini sebesar 3,735, yang artinya lebih besar dari T tabel. Hasil T tabelnya itu 2,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel media pembelajaran online berpengaruh terhadap variabel hasil belajar. Jadi seperti itu teman-teman untuk praktik SPSS, uji hipotesis menggunakan uji regresi linear sederhana. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.